Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Pasundan. Ketemu lagi dengan saya di channel Buana Sagara Kidul TV. Nah, hari ini sekarang saya sedang berada di Gunung Puntang. Gunung Puntang yaitu sebuah gunung yang berada di Banjaran di Cimaung, Kabupaten Bandung. Yaitu salah satu gunung yang dulunya ada sebuah negara, yaitu negara Puntang, yang kembali lagi ke pembahasan Pasundan, yaitu bahwa sebelum adanya Belanda. Turun Sampurasun. Kali ini kami mengunjungi suatu tempat yang memiliki nilai sejarah yang penting bagi peradaban. Yang uniknya, tempat tersebut telah melewati banyak zaman. Mungkin di zaman sekarang kita hanya tahu tempat tersebut hanyalah sebatas tempat objek wisata. Tetapi, jika kita kupas tentang sejarahnya dulu, tanpa banyak yang tahu jauh sebelum zaman penjajahan Belanda, tempat ini merupakan suatu negara. Nagara Puntang, suatu daerah yang terletak di Cimaung, Banjaran, Kabupaten Bandung. Nagara Puntang, ketika zaman penjajahan Belanda, merupakan tempat stasiun radio yang bernama Radio Malabar, yang pada zaman itu merupakan satu-satunya radio yang mampu menyambungkan atau menghubungkan antara Indonesia dengan Belanda atau Hindia Belanda. Maka dari itu, tempat ini merupakan tempat yang sangat penting bagi kependudukan Belanda pada saat itu. Tak hanya sebagai tempat stasiun radio, dulu tempat ini juga merupakan tempat perumahan elit para bangsawan Belanda pada waktu itu. Sekarang, kita hanya bisa melihat sisa-sisa atau puing-puing bangunan bekasnya saja yang dijadikan sebagai tempat objek wisata sekaligus tempat pelestarian owa Jawa dan hutan lindung. Tetapi, jika kita lihat lebih jauh lagi, negara Puntang ini merupakan suatu negara pada zaman Dwi Pantara. Bandung, dulu Bandawasa, sekarang Ngabandungan. Bandung dalam konstelasi politik Parahyangan, Dapuntahyang sebagai Sunda pada awal kenegaraan Cupu Nagara, adalah pusat perdagangan dunia di mana Dapuntahyang menjalankan kekuatan maritim, laut sebagai jembatan dan sekaligus pertahanan negara. Dapuntahyang dalam cerita rakyat Bandung Bandawasa adalah Jajak Singawarman menjadikan Jawa sebagai Gapura Sagara atau Syah Bandar Internasional yang berpusat di Selat Sunda. Puntang yang merupakan galuh gabungan dari keempat dinasti, yaitu Shailendra, Isyana, Isora, dan Sanjaya, yang berpusat di Gunung Puntang, Pusir Batang. Wargi Pasundan, sekarang di samping saya sudah ada Pak Solihin yang kemarin ikut yang menjadi pemandu di situs apa Solihin? Situs Gunung Sadu. Di situs Gunung Sadu. Nah, sekarang kita ingin bercerita di masa lampau, di masa peradaban Sunda dulu ya. Sunda dulu di zaman Dwi Pantara. Di zaman Dwi Pantara itu di Kerajaan Puntang. Kerajaan Puntang dahulu ini disebutnya Karatuan Negara Puntang. Karatuan Negara Puntang. Jadi gimana Pak Solim tentang negara Puntang itu?
diceritakan dari Saya awal coba sampai jelaskan. akhir. Saya coba jelaskan konsep negara zaman dahulu. Kita mengenal Tritamtu di Buana yang kita sebut itu adalah dongeng Sasakala Si Tumang. Si Tumang itu sebetulnya adalah Sasakala tata negara yang disebut Tritamtu di Buana. Nah, singkatannya itu ada 3 konsep yang disebut segitiga ya, ya? Seperti segitiga. di 3. Ada di Eropa juga ada disebut Trisula gitu, yang Poseidon itu Pasundaan sebetulnya itu. Yang itu di 3 tatanan negara ini ada Resi, ada Rama, ada Ratu, ada Rama, ada Hyang. Jadi kalau diaplikasikan di Dari zaman sekarang zaman itu sekarang ada legislatif, Legislatif, eksekutif, terus Yudikatif. yudikatif. Kalau legislatif itu disebutnya ratu zaman dulu. Kalau eksekutifnya Resi, Karatuan. Kalau sekarang mah mungkin DPR lah, Iya. setara DPR. Kalau Rama nilainya itu nilai. Kalau sekarang mah ya Garuda lah, Pancasila Yang menyatukan simbol. simbol. Simbol Kalau Hyang negara. itu ketuhanannya di tengah gitu. Atau yang di Trisula itu ada yang panjang gitu ke bawah tuh, itu teh ketuhanannya gitu. Memangku ketiga ada unsur alam, disebut unsur alam gitu. Yang di Trisula itu yang 3 ini. Sebetulnya negara kita itu punya udah beberapa kali beberapa kali ganti nama negara. Sebelumnya itu ada nama Dirgantara, terus Swargantara, terus ke bawahnya lagi Dwi Pantara, terus ke bawahnya lagi Nusantara, terus sekarang negara Republik Indonesia. Indonesia. Kalau cerita negara Petun itu sebetulnya pada zaman Dwi Pantara. Negara Puntang ini. Iya. Termasuk di negara Dwi Pantara. Pada Kalau zaman- Swargantara itu sebelumnya itu karatuannya di Malabar, negara Malabar. Terus sebelumnya lagi di Salakanagara. Tapi di kerajaan Malabar ini, di kerajaan Puntang ini, termasuk di kerajaan Pajajaran juga, atau gimana? Pajajaran beda abad. Kalau Pajajaran Pajajaran mah pada zaman Nusantara, negara ini besar disebutnya Berarti Nusantara. sebelum Pajajaran. Sebelum Pajajaran, ya. Oh, begitu. Yang menurunkan apa sih namanya teh, turunan Sailendra tuh yang Sanjaya, yang Raja Mataram kuno. Yang dulu itu ada nama rajanya itu yang namanya teh Puntahyang, Puntang, Oh, nama rajanya. nama rajanya ya. Yang disebut Pancakucika teh. Itu sebuah keratuan di zaman Banjaranagara. Di zaman apa? Banjaranagara. Makanya ini juga ada sangkut paut dengan Banjaran ya. Dia Banjaranagara, Putanagara, ya gitu. Banjaranagara. Sanjaya Mataram kuno. Sang Kucika menjadi raja. Terus yang kelima, yang bungsu Sang Kucika menjadi raja Kabuyutan Parahyangan dengan gelar Daputahyang yang kemudian dikenal Sang Kuryang. Gitu. Kembali lagi ya yang tadi yang Patanjala menjadi penguasa Jawa Dwipa tuh yang sekarang di sini nih, raja di sini keratonnya dengan negara Puntang yang menurunkan Sanjaya tuh. Itu teh anak yang dari daerah Hyang Sundhi tuh. Yang keempat. Menguasai Pulau Jawa. Pusatnya di sini kerajaannya, karatonnya, karatuannya. Puntanagara. Makanya ada nama negara tuh. Itu di zaman waktu Dwi Pantara. Mungkin ulasannya negara Puntang itu secara garis kecilnya, bukan secara garis besarnya gitu. Mungkin ini secara garis kecilnya bahwa ada nilai
nilai luhur dari tempat di sini, misalkan di Gunung Puntang ini, bahwasanya kita wajib melestarikan, merawat, bahwa nilai luhur itu tidak akan mengkhianati gitu. Mungkin itu ada hal sisi positifnya banyak gitu. Walaupun kita di zaman sekarang kan masih tetap kita harus melestarikan pada zaman yang sudah terlalui, karena kita dititipkan alam ini untuk menjaga. Itu saja Pak Suhin yang dibahas tadi. Terima kasih atas penjelasannya, bahwa kita wajib tahu sih bahwa sejarah itu dari mananya sampai saat ini gitu. Wajib tahu untuk generasi muda gitu, khususnya bagi Pasundan. Mungkin itu yang dibahas dari Pak Solihin. Terima kasih atas waktunya. Sampurasun Pak Solihin. Semoga kita ketemu lagi di waktu-waktu yang lain. Nah, begitu pemirsa Pasundan, ulasan-ulasannya. Mungkin ikuti terus di acara selanjutnya. Tur nuhun. Sampurasun.